Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami pada hari ini, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja Toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 16 ayat yang ke-24. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Silakan minta. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada 2 orang anak jalanan yang setiap hari meminta di pinggir jalan, di lampu merah, di perempatan. Dan ada pula seorang kaya yang setiap pulang kerja melihat kedua orang anak ini, dan suatu sore dia berencana mengajak kedua anak ini untuk berbelanja baju, sepatu, sendal, dan hal yang diperlukan lainnya. Dan selesai berbelanja, dia mengajak mereka, mentraktir mereka makan. Dan dari 2 orang anak ini, anak yang pertama yang kita sebut saja A, dia sangat agresif ketika si orang kaya tersebut berkata, "Silakan nak, ambil saja, minta aja apa yang hendak kamu beli, yang kamu butuhkan." Si anak A ini dia sangat agresif karena dibilang silakan saja, minta apa aja akan diberikan. Dan akhirnya yang meminta dibelikan baju, sepatu yang sangat bagus. Sementara anak B ini, si B, selalu diam dan hanya meminta yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Demikian pula ketika mereka makan di restoran, si anak A ini karena dia agresif, dia terus minta-minta dan minta sampai dia benar-benar kenyang, bahkan membungkus makanan tersebut. Sementara anak yang si B ini hanya makan apa adanya saja. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, terkadang kita seperti si anak B tersebut yang sudah ditawarkan supaya meminta apa yang diperlukan, apa yang membuat dia kenyang, apa yang membuat dia bahagia, tapi karena kurang agresif, kurang iman, kurang hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan yang kita inginkan itu, maka kita lebih bersifat pasif dan pasrah saja. Harusnya kita seperti anak A tadi, di mana dia agresif, meminta sebagaimana yang sudah ditawarkan, silakan minta. Demikian pula yang disampaikan Tuhan Yesus dalam nats ini, bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Ada suatu hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika mereka mau datang meminta kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus katakan ada jaminan bagi mereka yang meminta akan menerima. Bahkan dikatakan tidak sampai di situ saja, bahwa ketika mereka meminta supaya penuhlah sukacitamu. Ketika kita meminta dan diberikan, maka bersukacitalah hati kita. Sama seperti si anak A tadi, ketika dia meminta, dia beli ini, bahkan dia makan sampai kenyang, maka dia bersukacita atas apa yang telah dia minta dan diberikan oleh si orang kaya tadi. Demikian pula kita ketika kita datang meminta kepada Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita yang kita perlukan, maka kita pun akan menjadi bersukacita. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, pentingnya meminta sebagaimana dikatakan oleh P.D. Baik, seorang penulis. Dia berkata, jika doa bukan sebuah permintaan, setidaknya itu adalah sebuah pengakuan atas kelemahan diri manusia di hadapan Tuhannya.
Kita adalah manusia yang lemah, yang tidak sanggup melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan orang lain. Kita butuh Tuhan yang akan menolong dan menjawab segala doa seruan kita. Lalu Alexis Carrel, seorang anatom atau ahli biologi dari Prancis, berkata, doa adalah seruan kesusahan, permintaan akan bantuan, nyanyian kasih. Mari kita sampaikan doa permintaan kita kepada Tuhan sebagai suatu pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, yang telah mengajarkan kami untuk meminta kepada Tuhan. Dan hari ini kami minta berkat, pertolongan, penyertaan Tuhan atas hidup kami, sehingga kami boleh merasa nyaman dan damai menjalankan segala aktivitas kami. Kami mulai aktivitas kami pada hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.